panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat, disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Kita pagi ini mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur karena kasih setianya selalu baru setiap pagi bagi setiap kita. Bapak Ibu yang percaya, mari saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami. Kami boleh datang pagi ini Tuhan. Bersama-sama kami memuji, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Untuk setiap pujian yang akan kami naikkan, untuk setiap firman yang akan dibagikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mari kita untuk tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama pujikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap. Terima kasih Yesus. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sukacita,
bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Yang menerima berkat Tuhan pagi ini berikan tepuk tangan yang terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi ini kami bersama-sama Tuhan mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau datang ke dalam dekapan-Mu Tuhan pagi ini. Kasih-Mu yang tak pernah habis bagi setiap kami Tuhan. Di tengah segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi, di tengah segala badai yang mungkin Kau izinkan untuk datang Tuhan, kami mau tetap percaya Kau Allah yang setia, dan Engkau sampai selama-lamanya tetap Allah yang layak kami puji, kami tinggikan, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Oh mulia kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkatilah Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu, angkat tangan kita katakan, oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi hati kami, hati kami. Oh mulianya hadirat-Mu, hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati Kau, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Mari satu suara sama-sama kita katakan,
Oh, mulianya hadiratmu, ini kami Tuhan, kami bait-Mu, memuja-Mu, diberkati, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kegemaran hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Sekali lagi sama-sama. Oh, mulianya, oh, mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu, kami bait-Mu, memuja-Mu, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kegemaran hadirat-Mu, memenuhi hati kami, memenuhi hati kami. Sama-sama diberkati Kau Tuhan, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kegemaran hadirat-Mu, memenuhi tempat ini, tempat ini. Sekali lagi diberkati, diberkati Kau Tuhan, dengan pujian kami dalam kegemaran hadirat-Mu, memenuhi hidup kami, dancing my soul, my Savior God to live. How great Thou art, how great Thou art, dancing my soul, dancing my soul, my Savior God to live. How great Thou art, how great Thou art. Sekali lagi angkat hati kita, katakan, dancing my soul, my Savior God to live. How great Thou art, how great Thou art.
berkuasa. Haleluya. Kami angkat hati kami Tuhan, kami mau sembah Kau pagi ini, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang besar Tuhan. Oh, saya undang jemaat, mari kita sembah Tuhan. Sembah Tuhan dengan lembut pagi ini. Dia merindukan setiap kita. Di tengah kemuliaannya mungkin yang begitu megah, Tuhan mau merendahkan diri pagi ini untuk menghampiri setiap kita. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ini kami umat-Mu, sujud menyembah dalam hadirat-Mu yang kudus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, namamu Yesus, Yesus. Di tengah segala ketidakberdayaan kami Tuhan, pagi ini kami datang kepadamu. Di tengah kelemahan kami, kekurangan kami mau tetap percaya Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang bisa melakukan segala sesuatu bagi kami Tuhan. Oh Yesus, bersamakan, ku tinggikan namamu, ku agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Oh syukur. Pagi ini saya undang Bapak Ibu Jemaat, kita undang sedikit waktu, kita ambil sedikit waktu pagi ini untuk kita berdoa untuk bangsa kita. Di tengah semua yang sedang terjadi pagi ini, mari kita imani Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang berkuasa. Bapa kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami dapat beribadah dengan tubuh, jiwa, dan roh kami yang segar dan sehat. Kami berterima kasih pagi ini Engkau berkenan melawat kami. Saat ini ya Tuhan kami bersepakat untuk berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Awal tahun ini Tuhan, di bulan pertama 2021 bangsa ini mengalami musibah. Ada gempa di Sulawesi Barat, ada tanah longsor di Jawa Barat, dan banjir di Kalimantan, juga jatuhnya pesawat. Tuhan, tidak ada yang terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu dan memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Indonesia. Ampuni bangsa kami dari segala dosa dan pelanggaran. Biarlah bangsa kami tetap dalam tudung perlindungan-Mu yang sempurna. Amin. Tuhan, mari Engkau melawat, mari Engkau melindungi Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, terjadi pembalikan keadaan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan
Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi juga lawatan atas setiap pulau-pulau di Indonesia ini. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau datang menyembah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami katakan dan kami doakan, tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi Tuhan malapetaka di bangsa ini, karena Engkau telah menudungi dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada krisis di bangsa ini, tidak ada pemerintahan yang kotor, pemerintahan yang Engkau jadikan bersih dalam nama Yesus. Dan yang memimpin bangsa kami, Engkau mampukan Tuhan untuk bangsa kami bangkit dan menyatakan kemenangan atas segala problema. Ampuni setiap pelanggaran, kesombongan dari setiap bangsa ini. Biarlah pendamaian yang daripada-Mu turun atas bangsa Indonesia. Darah-Mu mendamaikan penduduk negeri kami. Tahirkan negeri dan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah kami boleh berbalik dari jalan-jalan yang salah. Biar Tuhan mengampuni dan menaungi bangsa kami. Mari Tuhan, tuntun setiap langkah kami untuk terus berjalan bersama-Mu. Kami serahkan masa depan bangsa ini dalam tangan-Mu yang kuat. Biarlah darah-Mu menutup bungkus, darah-Mu yang penuh kuasa menutup bungkus negeri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita aminkan 3 kali. Amin. 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 Kami tetap percaya bahwa Kau-lah yang setia. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Kami mau memuji Allah yang setia. Katakan Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, dan berharga-Mu
padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi kita memujikan Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan dalam hidupku agar indah bagi-Mu. Mari sama-sama sekarang ku memuji. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, Sempurnakan segenap hidupku agar Sekali lagi dengan segenap hati, sekarang kami memuji-Mu Tuhan. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, Agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami,
Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas dekapan hadirat-Mu. Terima kasih atas pelukan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan damai-Mu, kami merasakan sukacita di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Pagi hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati, telinga kami untuk mendengarkan setiap isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Shalom. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk dukungan doa dan persembahan yang telah diberikan untuk ibadah ucapan syukur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Sehingga semua ibadah dapat berjalan dengan sangat baik. Berikut persembahan yang diberikan untuk ibadah Natal dan Tahun Baru. Selama bulan Januari 2021, gereja memberikan kesempatan untuk seluruh jemaat memberikan persembahan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan selama tahun 2020. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Menjadi yang Terpilih. Jadi sesuai tema kita di tahun 2021, kemenangan bagi yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Di kemenangan telah disediakan buat setiap kita. Dan betapa bersyukurnya kita ketika kita bukan hanya dipanggil, tetapi juga dipilih Tuhan. Amin. Karena dalam Matius 22 ayat 14 berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi banyak yang dipanggil, tapi yang dipilih cuma sedikit. Yang mewakili mungkin olimpiade untuk suatu negara itu hanya sedikit. Mungkin yang dipanggil banyak, yang ikut ujian banyak, tapi yang dipilih cuma sedikit. Seperti ketika kejadian masuknya bangsa Israel ke tanah Kanaan, di dalam Bilangan 32 ayat 11 sampai 12, Bilangan 32 ayat 11 sampai 12, dikatakan di sana bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Jadi yang berumur 20 ke atas tidak masuk ke tanah Kanaan. Tuhan sebenarnya memanggil semua orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi yang masuk tanah Kanaan, Alkitab mencatat kecuali Kaleb dan Yosua. Kalau saya mengartikan yang berumur 20 ke atas cuma Kaleb dan Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang lainnya tidak bisa masuk. Tuhan banyak memanggil mereka keluar, tetapi yang dipilih masuk ke tanah Kanaan cuma sedikit. Kenapa Kaleb dan Yosua bisa masuk? Dicatat di sana tadi di ayat yang ke-12,
kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Yang lainnya tidak mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb dan Yosua, mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Pertanyaannya sekarang yang perlu kita renungkan di dalam hidup kita adalah, apakah kita benar-benar sudah dipilih Tuhan? Apakah kita hanya sekedar dipanggil, tapi kita tidak masuk dalam kategori dipilih? Apakah kita sudah benar-benar mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita? Jika Bapak Ibu tanya sama saya, Mas Sena, apa sih ciri-ciri orang yang dipilih oleh Tuhan? Saya akan jawab dengan sangat sederhana di dalam Keluaran 19 ayat 5. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang atas perjanjiannya, kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi harta kesayangan Tuhan. Lebih keren lagi kalau kita baca dalam terjemahan BIMK, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi ini tuh milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku. Kalau terjemahan bebasnya seperti ini, seluruh bumi ini tuh milikku semua, tapi hanya kamu yang menjadi milik kesayanganku. Pasti dalam barang-barang di rumah kita punya barang kesayangan di antara barang-barang di rumah. Tuhan ngomong juga hal yang sama, seluruh bumi ini milikku, tetapi kamu adalah harta kesayanganku. Kamu adalah milik kesayanganku. Katakan pada kanan kirimu, kamu. Katakan pada kanan kirimu, kamu adalah harta kesayangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Marilah kita mentaati dengan setia setiap firman-Nya. Ketika kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, ketika kita setia mengikuti setiap firman-Nya, kita akan menjadi harta kesayangannya. Kita akan dipilih oleh Tuhan menjadi harta kesayangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita menjadi terpilih, artinya ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Bukannya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan itu tanpa perjuangan. Karena kemenangan yang kita raih itu tidak instan. Perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Oleh karena itu ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Mungkin temanya, wah kemenangan bagi yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Tapi di dalamnya ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk meraih kemenangan, untuk mendapatkan kemenangan, untuk menjadi harta kesayangan. Ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Seperti kata-kata di film Spider-Man, seiring datang kekuatan yang besar, datanglah tanggung jawab yang besar. Semakin besar mungkin kemampuan kita, tanggung jawab kita juga semakin besar. Ataupun semakin besar posisi kita, semakin besar pula tanggung jawab kita.
Kalau semua kita ini menjadi orang yang dipilih Tuhan, berarti tanggung jawab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Misalnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketika ada pasangan yang terpilih menjadi yang terpilih, otomatis ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ada tugas yang harus diselesaikan. Ataupun di antara kita mungkin ada yang dipilih menjadi ketua Natal atau ketua Paskah. Otomatis mereka punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Otomatis mereka punya tugas yang harus diselesaikan. Sampai acara itu selesai semua. Sampai tanggung jawab itu selesai. Ada job description, ada tugasnya yang harus kita kerjakan. Alkitab juga memberi contoh, banyak tokoh-tokoh yang ketika dipilih Tuhan, mereka harus mengerjakan tanggung jawabnya. Misalnya, ketika Nuh dipilih Tuhan, Nuh punya tanggung jawab membuat bahtera. Ketika Musa dipilih Tuhan, Musa punya tanggung jawab untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Ketika Paulus itu dipilih Tuhan, Paulus punya tanggung jawab untuk mengabarkan Injil sampai keluar orang-orang Yahudi. Orang Yunani dan sebagainya, itu tugasnya Paulus. Nah, ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi yang terpilih, dipanggil dan dipilih, kita punya tanggung jawab apa? Kita punya tanggung jawab apa? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita selesaikan? Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Banyak orang juga bertanya, apa yang harus kami kerjakan? Apa yang menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan kehendak Bapa? Pekerjaan yang dikehendaki Bapa. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Hendaklah kita percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah. Tuhan mau kita percaya jika Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita. Tuhan mau kita percaya jika Tuhan itu sanggup untuk menolong kita. Tuhan itu mau kita percaya jikalau Tuhan itu menjamin hidup kita. Bukan hanya itu, tapi Tuhan mau kita percaya bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup di dalam kehidupan kita. Itu menjadi tanggung jawab kita, supaya di sepanjang tahun ini kita punya kepercayaan yang kuat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Tuhan itu yang menolong kita. Ketika Tuhan itu yang menebus kita, Tuhan juga bertanggung jawab atas hidup kita. Tetapi jikalau saya renungkan, percaya itu adalah tugas atau tanggung jawab yang umum. Ketika orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus, itu tugas yang umum, tanggung jawab yang umum. Padahal seperti tokoh-tokoh Alkitab tadi, Nuh aja punya tanggung jawab untuk bikin bahtera. Itu seperti tugas khususnya Nuh, tanggung jawabnya Nuh. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Itu menjadi tugas khususnya Musa. Paulus mengabarkan Injil sampai ke orang-orang di luar Yahudi. Itu menjadi tugas khususnya Paulus. Pertanyaan lagi adalah, apa yang menjadi tanggung jawab khususnya kita? Selain kita percaya sama Tuhan. Bapak Ibu akan menemukan
Jawabannya, menemukan tugas kita masing-masing, menemukan tanggung jawab kita masing-masing, itu adalah hasil dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saya nggak bisa ngasih tahu, ini tugas Bapak Ibu, ini tugas saya. Tapi itu hasil hubungan kita dengan Tuhan sendiri. Kenapa kita tahu tanggung jawabnya Nuh? Karena dicatat Alkitab. Tapi kalau kita masuk di dalam zamannya Nuh, semua orang tidak tahu tanggung jawabnya Nuh. Bahkan Nuh sendiri pun tidak tahu tanggung jawabnya apa. Sampai Tuhan kasih tahu, Nuh kamu bikin bahtera. Karena Nuh punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Namanya juga melakukan kehendak Bapa. Misalnya, saya ingin tahu kehendaknya Pak Roni. Saya harus dekat dengan Pak Roni. Harus punya hubungan dulu. Kalau kita jauh ya nggak tahu kehendaknya. Begitu juga kalau kita ingin tahu kehendak Bapa, kita harus dekat dengan Bapa kita. Supaya Tuhan kasih tahu, ini loh kehendakku untukmu pribadi, khusus untukmu. Entah itu di keluarga kita, di pekerjaan yang kita kerjakan, dimanapun di area yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada misi khusus yang Tuhan berikan, itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Semua tokoh Alkitab ketika mereka punya hubungan, Tuhan kasih tahu, ini loh tugasmu seperti ini, kerjakan. Tugasmu seperti ini, kerjakan. Jangan cuma kita melakukan tanggung jawab yang umum saja, tapi kita harus punya tanggung jawab yang khusus yang harus kita kerjakan. Saya akan kasih bocoran salah satu kehendak Bapa adalah dalam Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Yohanes 15 ayat 14 sampai 17. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu, Tuhan memberitahu, ini loh kehendak Bapa. Roh Kudus memberitahu, ini loh kebenaran yang dikehendaki Bapa. Karena kita sahabat Tuhan. Karena kita bukan sekedar hamba, tapi Tuhan mengangkat kita sebagai sahabat. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Salah satu kehendak Bapa yang harus kita kerjakan adalah berbuah. Ketika seseorang itu menanam benih buah, harapannya pasti benih itu harus tumbuh dan harus berbuah. Begitu juga ketika Tuhan menanamkan benih firman-Nya di dalam hati kita, harapannya Tuhan benih itu bertumbuh dan berbuah. Ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak, murid-murid, misalnya tugasnya itu hari Jumat, maksudnya pelajarnya hari Jumat, berarti mereka harus mengerjakan hari Jumat. Tetapi ada anak yang sudah, karena ada modulnya, mereka baca dulu, mereka kerjakan di hari Kamis, kirimkan saya. Rasanya itu senang, wah berarti anak ini mengerjakan dengan sangat baik. Maksudnya adalah ketika kita mengerjakan tanggung jawab kita, ketika kita ini bertumbuh dan berbuah
dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga itu sangat senang dengan kita. Bapa di surga itu bangga bahwa kita telah menyelesaikan, telah mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menjadi orang yang terpilih, yang bertanggung jawab. Jangan sampai kita mencoba lari dari tanggung jawab kita, seperti Yunus yang ingin lari dari tanggung jawabnya. Dan ketika kita melakukan tanggung jawab kita, pasti ada resiko, ada tantangan yang harus kita hadapi. Karena kehidupan kita yang kita alami, setiap keputusan yang kita ambil, itu pasti ada resiko. Dan kita harus siap. Misalnya kita buka bisnis baru, resikonya ya rugi, itu pasti. Kita harus ngerti, kita harus siap. Misalnya saya nyampaikan firman Tuhan, resikonya apa? Ya ada yang gak mendengarkan, itu resiko. Saya juga harus siap. Semua yang kita kerjakan itu ada resiko. Seperti ketika Stefanus dipilih oleh murid-murid Tuhan. Resikonya adalah dia dihukum mati. Tapi dia sudah membela imannya, membela Tuhan. Bahkan ketika diperhadapkan, dia tetap menyampaikan Injil itu dengan luar biasa. Yang menjadi tugas kita masing-masing di rumah, bangun hubunganmu dengan Tuhan dan temukan tanggung jawabmu, apa yang harus kita kerjakan. Khususnya di tahun ini. Mungkin Tuhan ingin kita melayani, Tuhan ingin kita mengampuni, Tuhan ingin kita mendoakan. Itu adalah hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu, Tuhan akan beritahu. Bukan sekedar percaya, tapi berbuah manis dan lebat sesuai yang Tuhan inginkan. Sesuai yang Tuhan tanamkan dalam hati kita. Misal Tuhan tanam itu buah anggur, hasilnya buah anggur. Jangan iri dengan yang lain, loh itu kok buahnya kok mangga, aku kok rambutan. Karena Tuhan tanamnya beda-beda. Dan itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan pertemuan firman Tuhan ini dengan bonus ayat firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 8-10. Yesaya 41 ayat 8-10. Supaya kita semakin yakin, supaya kita semakin semangat untuk mengerjakan tugas kita. Saya akan beri bonus ayat firman Tuhan. Yesaya 41 ayat 8-10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Supaya ketika kita mau meraih kemenangan, kita dapat menyelesaikan tugas kita dengan baik. Dan Tuhan sediakan kemenangan bagi kita semua. Mari tutup Alkitab kita datang kepada Tuhan, kita sembah Dia, kita pujikan, jadikan kami indah Tuhan. Saya ajak kita bangkit bersama-sama. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Mari jadikan kami indah Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Jadikan kami indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sekali lagi, jadikan kami indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari sejenak kita merenungkan setiap firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini. Tuhan hanya bukan sekadar memanggil kita, tapi Tuhan ingin memilih kita. Tapi ketika kita menjadi orang yang terpilih, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menyertai. Tuhan ngomong, ku berikan kuasa yang akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ketika kita menjalankan setiap tanggung jawab kita, Tuhan mau percaya. Kalau Tuhan saja percaya dengan kita, kita harusnya lebih percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau tahu Tuhan, kami mau mengerti setiap kehendak-Mu yang spesial, yang istimewa buat setiap kami.
Ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami membangun kembali setiap hubungan kami dengan Engkau. Siapkan hati kami supaya kami dapat menerima dan melaksanakan setiap tanggung jawab yang Kau beri. Dan kami boleh sama-sama berbuah manis dan tetap. Dan buah itu menjadi berkat bagi banyak orang. Buah itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan lembut kita pujikan jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Tuhan, jadikan aku indah, jadikan aku Kepada hamba-Nya saya persilakan. indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita menyanyikan sebuah pujian. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Kita bebaskan tubuh kita sebelum meninggalkan tempat ini untuk bertepuk tangan. Ya, kita bangga diberi Tuhan sebuah tema yang luar biasa. Kemenangan bagi mereka yang dipanggil, dipilih, dan yang setia. Yuk kita pujikan pujian ini. Kita dipilih dari segala suku bangsa. Ayo Mas. Kita dipilih. Ya. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari segala suku, kita dipilih jadi umat-Nya. Oh, kita dipilih dan dikuduskan, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Ya. Tadi sementara firman Tuhan disampaikan, saya diingatkan terus tentang 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Tetapi kamulah
bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, orang-orang yang boleh datang kepada Tuhan langsung, menanyakan tadi apa Tuhan yang harus aku kerjakan. Umat kepunyaan Allah sendiri, supaya lah ini tadi, ini amanat agung, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Saya ulangi lagi, yang telah memanggil kamu atau kita keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Saya ulangi lagi, kamulah bangsa yang terpilih. Ini nanti akan memberi kita passion, gairah untuk memuji-muji kebesaran Tuhan. Ya, terimalah kemuliaan, itu artinya kita membawa jiwa-jiwa, ya, dan hormat kami, ya, terus. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, harta kesayangan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ya, maksudnya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebetulnya kesaksian itu mudah kok, ya, tentang pengalaman pribadi kita, di mana Yesus sudah memanggil kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Itu yang kita bagi-bagikan. Ya, ayo kita nyanyikan dengan tepuk tangan yang seru. Kita akan terima berkat Tuhan. Yuk. Dipilih Dari segala suku, oh kita dipilih jadi umatnya. Oh kita dipilih. Kita dipilih Dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala suku, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah Kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian. sekali lagi kami. kita dipilih Kita dipilih dari segala suku, dari segala suku, kita dipilih jadi umatnya. jadi umatnya. Oh, Kita dipilih dan dikuduskan dikuduskannya oleh firman Tuhan pagi ini. kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan, Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. kemuliaan Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. terimalah kemuliaan dan hormat
kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari kita beri tepuk tangan. Terus kita beri tepuk tangan. Terimalah pujian, kemuliaan dari gerejamu pagi ini. Tolong kami, beritahukan kepada kami Tuhan Yesus, semua kami tidak ada yang menganggur untuk mengerjakan pekerjaan Bapa pada hari-hari terakhir, sekalipun sedang musim pandemi. Tuhan tolong kami berjalan sesuai panggilan-Mu, menjadi orang-orang yang terpilih sampai garis akhir, sampai selama-lamanya melayani amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kami menangkap firman-Mu, kami mengerti Tuhan, kami simpan firman-Mu dalam hati kami. Kami sudah menjadi umat kesayangan-Mu, sudah menjadi harta milik-Mu. Sekarang kami harus menyampaikan kepada semua orang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, di mana Tuhan sudah memanggil kami dari gelap kepada terang. Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kami menerima segala yang baik daripada-Mu. Berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai upah ketika kami tetap mempercayai Engkau pada hari-hari terakhir ini di musim pandemi. Mungkin kami sedang masuk ke kesengsaraan besar, tetapi Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Hadiah yang terbesar bagi kami adalah firman dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami mampu, kami cakap untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Sekalipun di depan kami ada sampah, di belakang kami ada demam, kami tetap bersatu padu dengan Engkau. Terima kasih Yesus, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan apapun Tuhan, kami percaya kapasitas semakin Kau berbesar, tanggung jawab juga semakin Kau berbesar. Tapi Roh Kudus, firman Tuhan, hikmat Tuhan melimpah-limpah atas kami, khususnya pada minggu ini Bapa, supaya kami menghidupi firman Tuhan yang kami terima. Dan kami juga terima berkat Abraham yang menjadi bagian kami pada pagi hari ini. Berkati saudara kami Bapak Sena yang nanti masih melayani di sesi kedua di jam 9 nanti. Dan perjalanan kami pulang sampai ke rumah kami masing-masing, seperti Tuhan memimpin kami ke tempat ini. Tuhan, hati kami, hidup kami telah dilimpahi dengan kebaikan Tuhan, dengan urapan yang baru, dengan firman yang baru, dengan kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu baru tiap pagi. Kami terima dengan percaya dalam nama Yesus. Orang percaya berkata bersama-sama, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.